Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bocah usia 9 tahun di Cilegon tewas dengan belasan luka tusuk. Akibat hujan disertai angin kencang, rumah warga di Pandeglang rusak tertimpa pohon. Mesin uang di minimarket dibobol, pelaku masuk lewat atap. Mesin uang salah satu bank di daerah Banten dibobol kawanan perampok. Penjaga minimarket mengatakan pencurian terjadi pada Rabu dini hari pukul 3:30. Para pelaku yang diduga berjumlah 2 orang membobol mesin tersebut dengan alat las dengan bahan bakar gas. Menurut saksi, pelaku mengenakan kaos polos berwarna merah dan hitam serta topi berwarna merah saat melancarkan aksinya. Para pelaku masuk ke dalam minimarket melalui bangunan terbengkalai yang hanya berjarak 1 ruko. Mereka memanjat ke atap lalu menjebol atap tersebut dan turun tepat di atas mesin uang tersebut. Pakai kayak gas sama ada alatnya gitu Pak, semacam las gitu tuh. Ini kan kalau rekan ini kan ketahuan nih, dia mulai jam 3:30 selesai sampai jam berapa? Sekitar berapa? Kan saya nggak nonton nih, maksudnya nontonnya awalan doang gitu Pak. Oke. Pokoknya dia langsung turun, pas turun langsung eksekusi Pak. Itu langsung ke ini ATM ya? Iya langsung ke ATM, jadi nggak muter-muter lagi. Kepolisian saat ini masih melakukan perkara tindak pidana tersebut. Alat las dan tabung gas LPG 3 kg turut disita polisi guna penyelidikan lebih lanjut. Gubernur Banten Andra Soni sidak ke Pasar Ciruas, Kabupaten Serang di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru. Dalam sidak ini, Gubernur Banten mendapati harga minyak kita bersubsidi dijual melebihi harga yang ditetapkan pemerintah. Secara aturan, minyak kita dijual dengan harga Rp15.700 per liter, namun di Pasar Ciruas, minyak kita dijual dengan harga Rp19.000 per liter. Para pedagang pun merasa heran dengan harga minyak kita yang kian meroket. Selain minyak kita, harga daging ayam potong, telur juga masih sangat tinggi, sementara beras, ikan, dan cabai relatif normal. Aparat penegak hukum diminta bergerak tangani masalah minyak kita di pasar yang harga jualnya melebihi batas ketetapan pemerintah. Gubernur Banten pun berharap pihak Bulog turun tangan terkait harga minyak kita yang tidak sesuai ketentuan. Dari sisi beras, alhamdulillah harga terjaga, masih stabil, ya Pak ya. Ya. Kemudian ada beberapa komoditas di sini, salah satunya adalah minyak kita ini. Dan tadi saya ada koordinasi sama Pak dari Kabar Eskrim juga dan Bulog. Kita tindak lanjut ya Pak. Iya Pak, segera. Kemudian cabai merah, cabai keriting kemarin sempat naik 2 hari yang lalu. Alhamdulillah hari ini sudah kembali turun. Kemudian harga ayam masih tinggi. Ya, mudah-mudahan nanti ada segera solusinya. Dan harapan masyarakat tadi adalah harga supaya stabil, supaya daya beli masyarakat terjamin. Pemprov Banten akan terus berupaya menstabilkan harga kebutuhan pokok di pasar dengan cara menggelar gerakan pangan murah. Sementara untuk harga beras dipastikan tidak akan naik lantaran stoknya masih aman, yakni 12.200 ton. Stok ini disebut cukup untuk memenuhi kebutuhan warga selama libur Natal dan Tahun Baru 2026. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Jelang libur Natal dan Tahun Baru 2026, Badan Urusan Logistik Serang menyiapkan 19.200 ton beras. Stok beras saat ini menumpuk di gudang.
Jika masyarakat mengalami kekurangan beras, maka beras ini akan segera didistribusikan ke pasar untuk memenuhi kebutuhan warga di wilayah Serang Raya dan Cilegon. Natal dan Tahun Baru biasanya konsumsi masyarakat meningkat. Namun Bulog menjamin bahwa ketersediaan beras di gudang cukup. Selain beras, Bulog juga memiliki stok minyak goreng kita dengan harga per liter 15.500 yang bertujuan untuk mengantisipasi kelangkaan. Kepala Cabang Bulog Serang, Eko Nugroho menjelaskan, kadar air beras di gudang Bulog dinilai rendah sehingga meski disimpan selama 8 bulan, kualitas beras tetap aman. Jika masyarakat kurang puas dengan kualitas beras SPHP, maka masyarakat bisa beli beras kualitas premium dengan harga per liter Rp14.900. Stok yang dikuasai oleh Bulog, khususnya KSC kantor cabang Serang, itu sebanyak 19.200 ton. Itu cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya Serang, Cilegon itu lebih kurang 3 bulan, bahkan bisa lebih. Artinya sampai Lebaran pun masih cukup ini, Bang? Insya Allah sampai Lebaran pun itu cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sini. Selain itu juga dari Serang atau Bulog pada khususnya seluruh Indonesia itu menyebarkan beras SPHP untuk kebutuhan masyarakat. Menurut Eko, setiap harinya Bulog mendistribusikan beras untuk masyarakat sebanyak 150 ton. Beras tersebut bersumber dari petani padi lokal dan sebagian masih impor. Kedepan, Bulog masih akan menyerap gabah petani lokal guna meningkatkan kesejahteraan petani. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang.